I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional dan juga buat teman-teman yang hadir hari ini. Tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat, karunia, bimbingannya sehingga kita sempat berkumpul di ruangan ini. Baiklah teman-teman, langkah baiknya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya selaku moderator, nama saya Edwardus, dan di samping saya selaku pemateri, nama saya Englia. Baiklah, hari ini kami akan presentasi makalah tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Baik, kepada pemateri silakan. Baik, sumber daya manusia memiliki peran strategi dan memberikan nilai tambahan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga orang dapat diberdaya secara efektif dan efisien. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Desain kerja dapat didefinisikan sebagai penetapan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan individu para pemegang jabatan. Rumusan masalah, pengertian strategi sumber daya manusia untuk kompetitif advantage, pengertian labor planning, pengertian job design, pengertian difficult workplace, pengertian etika dan lingkungan kerja. Sumber daya manusia merupakan kegiatan efektif, pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi. Pertama, labor planning. Labor planning merupakan perencanaan tenaga kerja, merupakan sarana untuk menentukan kebijakan jumlah tenaga berkaitan dengan stabilitas ketenagakerjaan dan jadwal kerja. Kedua, pengertian job design. Proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan pemegang jabatan, hak-hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawab dari suatu paket pekerjaan. Ketiga, pengertian difficult workplace untuk mengomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. Yang keempat, pengertian etika dan lingkungan kerja, di mana pengertian etika dan lingkungan kerja ini merupakan kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang tepat di tempat kerja. Etika dalam lingkungan kerja. Etika dalam lingkungan kerja itu harus memenuhi syarat berpenampilan dan rapi, dapat bekerja sama satu perusahaan, berani mengikuti kesalahan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, dan menghargai pendapat orang lain. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan kegiatan efektif pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode, baik kualitas maupun kuantitas dengan cara tertentu. Desain kerja bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan individu para pemegang jabatan. Sekian dari pemaparan materi, saya serahkan kepada moderator. Baiklah,
sudah itu pemaparan materi. Untuk sesi pertama kami akan buka satu pertanyaan dan karakteristik, sebutkan namanya dan berikan pertanyaannya. Pada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Nama saya Rudi dari Medel. Saya ingin bertanya. Bentar. Dari saya ingin mengajukan pertanyaan. Nama saya Rudi dari Medel. Saya ingin bertanya tentang, coba uraikan seperti apa tentang lingkungan kerja dan berikan contohnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, baiklah. Jadi kami kesempatan untuk mencari dan berdiskusi, mencari jawaban pertanyaan saudara tadi. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang saudara ajukan, coba uraikan seperti apa tentang lingkungan kerja dan berikan contoh. Lingkungan kerja merupakan suasana di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jadi contohnya seperti berpenampilan rapi, di mana kita harus berpenampilan dengan baik dan rapi. Jadi kan penampilan menjadi faktor penting dalam meningkatkan impresi atau kesan bagi orang-orang di sekitar kita. Kedua, dapat bekerja sama suatu perusahaan, di mana kita dapat berkembang apabila anggota yang ada di dalamnya dapat bekerja antara satu sama yang lain. Jadi kita tidak dapat bekerja secara individual tanpa adanya orang lain atau bantuan orang lain. Ketiga, berani mengakui kesalahan. Di mana memasuki profesional, kita harus dapat bersikap bijak dan berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Jadi yang keempat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Dengan menunda-nunda pekerjaan atau mungkir dari tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada kita bukanlah etika yang baik. Selesaikan pekerjaan kita dengan tepat waktu dan berikan waktu yang terbaik. Apabila mengalami kendala tersebut, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan sesama rekan kerja atau atasan. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kita bisa mendengarkan terlebih dahulu apa yang ingin mereka sampaikan. Pendapat tersebut dapat ditampung dan nantinya didiskusikan secara bersama-sama. Jadi secara umumnya etika dapat dalam lingkungan itu, contohnya itu penampilan baik dan rapi, dapat bekerja sama, berani mengakui kesalahan. Oke, baiklah. Bagaimana dengan saudara Robert atas jawaban yang diberikan tadi? Terima kasih saudara untuk menjelaskan. Baik, sedikit menyinggung. Pertanyaan saya kan, uraikan. Berarti menurut pendapat Anda, bukan menurut materi. Terima kasih. Oke, itu berarti saudara minta tes pendapat materi ya? Benar Bukan sekali. berdasarkan materi. Bagaimana dengan pemateri? Ya, menurut saya coba uraikan seperti apa tentang lingkungan kerja, ya itu Oke ya, baik, saya simpulkan di sini seperti apa tentang lingkungan kerja. uraian tentang lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja kita harus ramah terhadap Orang lain. sesama anggota karyawan lah gitu. Intinya pelayanan kita bukan hanya ramah pada konsumen, tapi
sama kita anggota karyawan asrama Tidak apa gitu. tidak Itulah kira-kira. tidak boleh melakukan pekerjaan secara individual. Begitulah kira-kira. Oke, bagaimana dengan saudara Robert? Untuk contohnya, Nah, contohnya kan begini. Sambil contoh, kami bersama dengan saudari Emilia, kami dalam satu komunitas bekerja di suatu perusahaan. Tiba dia datang pagi, kalau saya sudah datang duluan, tentunya saya harus beri sapaan. Selamat pagi Mbak. Artinya dengan ramah tamah kita, sehingga kita saling sharing baik dalam pengalaman dalam dunia kerja atau dunia bisnis. Kedekatan pun kita dengan orang lain semakin mendekat. Gitu. Gitulah kira-kira ya. Iya. Seperti yang tadi saya dengarkan kan harus ramah, berpenampilan baik. itu kan contohnya. Dia sudah. Yang pertanyaan saya kan tadi uraikan, bukan jelaskan. Iya, kan sudah. Terima kasih. Oke. Oke, baiklah, terima kasih. Dengan para materi sudah selesai. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat dalam tema para materi tadi, kami mohon maaf. Saya selaku moderator akan undur diri dari panggung ini. Baiklah, kita berikan aplaus.